Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassabi'in. Alhamdulillah, ini malam ketiga ya. Hamba datang ke sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah ya. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ada dengarkah? Siapa namanya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia mengagas seorang ulama namanya Abu Hazim Al-A'raj. Abu Hazim Al-A'raj ini tokoh ulama Madinah yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW, tapi tak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jemaah generasi yang berjumpa dengan sahabat, apa namanya? Tabi'i. Apa namanya? Tabi'i. Kalau berjumpa dengan Nabi namanya sahabi, sahabat. Ya. Kalau tak jumpa dengan Rasulullah SAW, tabi'i. Kalau seorang ya. Kalau ramai tabi'in. Kalau berjumpa dengan tabi'in, tabi'in. Nah, kalau kita ini mungkin dah 14 kali tabi'in. Oke ya. Jadi khalifah tadi siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dia jumpa dengan ulama namanya Abu Hazim Al-A'raj. Apa dia cakap? Bagus ya, bagus. Pemimpin negara, tokoh tertinggi dalam negara berjumpa ulama, mengagak ulama, ingin belajar usulnya, Pak. Ingin belajar. Dia apa dia cakap? Ilni. Ini orang bahasa Arab ya. Ilni. 4 huruf. Ain, za, nun, ya. Ilni. Itu dalam bahasa Arab maknanya sudah dalam tuh. Hurufnya 4 saja. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, sudah ada objek di situ. Lengkap di situ sudah. Izni artinya ajar saya. Tolong ajar saya. Tolong bimbing saya. Kata siapa tadi? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ajarlah saya. Cakap sama siapa? Abu Hazim Al-A'raj. Tokoh kenamaan di Madinah yang disegani ulama, yang disegani masyarakat. Kata Abu Hazim bisaitah katanya. Dicakap apa? Ittaja'. Ittaja' itu 5 huruf. Alif, ta, jim, ain. Tadi pertanyaannya 4 huruf saja. Isni 4 huruf. Jawabannya 5 huruf. Ittaja'. Artinya melimpang tak habis kita. Suruh apa? Suruh melimpang. Kalau mau saya ajar, yang paling simpel, cobalah melimpang. Berbaringlah. Khalifah pun akhir. Dia mau diajar kan? Ulama cakap dia melimpang. Subhanallah. Bila dia melimpang, ditanya oleh Abu Hazim, bayangkan maut sudah mendekati Anda. Sekarang Anda berbaring, bayangkan belakon nak mati. Maut sekejap lagi akan tiba. Dibayangkanlah ya. Dibayangkannya maut mau datang. Lalu ditanya oleh Abu Hazim, macam mana perasaanmu? Ini serius nih. Kalau ternyata betul ruhmu mau dicabut, macam mana perasaanmu sekarang? Haji Anwar ya? Pangeran kah? Tuan Haji Anwar. Kalaulah sekejap lagi, semenit 2 lagi ruh mau dicabut, apa yang teringat? Coba.
Teringat makan KFC kah? Apakah? Apa? Anda lagi? Boyat? Anda lagi ya? Apa yang teringat? Hah? Apa yang teringat? Coba. Itu waktu menghembuskan tuh. Sebelum itu. Nah, kata Datuk, teringat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang last kali. Sebelum itu. Ingat nak minta ampun kepada Allah, nak menangis, nak bertaubat, kalau boleh nak solat, kalau boleh nak tahajud, kalau boleh nak baca Quran, kalau boleh nak baca Yasin. Baca Yasin ini kalau dibiasakan ya, kalau dibiasakan waktu siap baca Yasin, ya Allah saya ingin meninggal dunia nanti waktu baca Yasin, ya Allah. Itu bagus sekali. Ada cerita si Allah itu namanya Yasmin. Nanti saya boleh forward, Amba boleh forward untuk. Namanya Yasmin, umurnya 9 tahun. Bini-bini. Dia sakit dan dia sudah dijangkakan akan meninggal dunia dalam 5-6 bulan lagi. Yang 5-6 bulan itu dihafal Yasin. Dia hafal Yasin. Waktu dia nak menghembuskan nafas terakhir, dia baca Yasin, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu, membaca saja dia. Itu lebih daripada asyhadu an la ilaha illallah itu. Lebih dari asyhadu an la ilaha illallah. Lebih daripada bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah itu artinya apa? Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Kita yakin, bersaksi itu yakin artinya. Saya yakinnya Allah itu Tuhanku. Saya yakinnya Muhammad itu nabiku. Kalau dia baca Quran, itulah bukti keyakinan dia. Kalau dia baca Quran, itulah buktinya dia yakin. Orang yakin dia akan baca Quran. Kalau tak baca Quran, itu hanya menanam tebu di bibir. Apa namanya? Just menanam tebu di bibir, apa artinya? Ngomong doang sih katanya. Dia tak buat. Yakin kepada Allah tapi Quran tak pegang. Yakin apa? Yang pegang Samsung. Yakin sama Samsung. Yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah, pegang Quran, bersalawat, bertasbih, beristighfar. Datang ke masjid, solat tahajud, solat fardu, solat sunat. Kalau sunat tak buat tu masalah. Yakin sama Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat. Baik. Lalu tadi Abu Hazim bertanya sama Umar bin Abdul Aziz, sudah terbayang mau sampai? Sudah. Apa yang kamu buat sekarang katanya? Kalau boleh, kalau ada sangkut paut saya dengan orang, saya minta izin, minta maaf, nak bayar utang semuanya. Nak bermaaf-maafan. Saya nak menangis di hadapan Allah, ingin bertobat. Ada ayat dalam surah An-Nisa, orang tu katanya kalau dia bertaubat kepada Allah sebelum dia nazak, Allah terima taubatnya. Dalam surah An-Nisa ya. Kata kalau Mushaf Madinah itu senang nak cari. Nanti boleh ya. Boleh tengok di sini. Orang tu kalau dia ingin bertobat kepada Allah sebelum nazak, Allah akan terima. Tapi kalau sudah nazak, tak terima dah. Di sini ya. Ayat 18 surah An-Nisa halaman 80. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Taubat kalau maut sudah sampai tidak diterima dah. Jadi apa yang diminta sebelum roh dicabut, kalau boleh lagi dia masih sedar, masih waras, beristighfar. Kalau dia meninggal dalam beristighfar, cantik sekali. Lebih daripada asyhadu an la ilaha illallah.
lebih dari asyhadu an la ilaha illallah. Maka biasakanlah lidah istighfar waktu sehat. Nanti waktu nak meninggal banyakkan istighfar. Ya Allah, saya ingin meninggal waktu lidah saya beristighfar kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya ingin meninggal waktu baca Fatihah ya Allah. Ya Allah, saya ingin meninggal waktu baca ayat kursi ya Allah. Saya ingin meninggal waktu baca qul huwallahu ahad ya Allah. Ada sahabat Nabi zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup. Nabi Muhammad masuk masjid, dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul. Kalau mendengar nih, kalau handphone on jangan dulu ya. Kalau handphone on jangan dengar. Pergi main handphone tempat lain. Kalau dengar, handphone. Tidak boleh campur. Handphone mendengar ini majlis malaikat. Ini majlis malaikat. Jangan campur dengan benda lain. Tidak boleh. Tidak beradab sama Quran, tidak beradab sama Allah, tidak beradab sama Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat membaca suratul Ikhlas. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, confirm orang ini. Sahabat Nabi tanya, confirm apa? Confirm surga. Karena lidahnya lancar menyebut suratul Ikhlas. Subhanallah. Subhanallah. Nah itulah ya. Dalam hidup nih, kadang-kadang ada orang yang tak tahu ya. Tujuan kita hidup nih. Tujuan hidup apa? Kenapa hidup? Kenapa bekerja? Kenapa beranak? Kenapa bercucu? Kenapa bangun rumah? Kenapa beli kereta? Kenapa, Ji? Hah? Kenapa? Untuk ibadah. Ibadah itu terlalu umum. Oke lah, beribadah betul lah. Kalau nak kasih markah katalah 70 lah. Kita nak lebih tepat lagi. Kalau ikut Quran, boleh tengok nanti ya, ayat dalam surah Al-Mu'minun. Nak tahu ya? Halaman 348, ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Surah apa? Al-Mu'minun apa artinya kan? Orang-orang mukmin. Jadi dalam Quran ada surah orang-orang mukmin. Artinya orang mukmin karena tahu surah ini. Dia punya surah. Dia punya surah, kalau dia tak tahu, masalah lah. Dalam surah Al-Mu'min disebut di sini tujuan hidup. Tujuan hidup. Tengok di sini ayat 99 dan 100. Ini cerita orang yang bertarung dengan maut. Cerita orang yang akan dicabut rohnya. Tahu dia akan mati. Di sini cakap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila orang itu tahu ruhnya mau dicabut, ini cerita orang yang bermasalah, cerita orang yang cuai waktu hidup. Cuai waktu hidup, bila mau dicabut ruhnya, Rabbirji'un, ya Allah jangan cabut dulu ya Allah. Excuse me ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya belum siap lagi ya Allah. Orang tak siap, bila dicabut ruhnya, dia minta maaf. Ya Allah jangan dulu ya Allah. Irji'uni, tangguh dulu kematianku ya Allah sehari dua. Saya ingin baca Quran waktu meninggal ya Allah. Saya ingin salat waktu meninggal. Saya ingin beristighfar waktu meninggal. Saya ingin berzikir waktu meninggal. Rabbirji'uni, ya Allah, tangguh dulu saat kematianku ini ya Allah. Nak delay bah. La'alli a'malu salihan, saya ingin beramal saleh. Jadi kata ulama, tujuan hidup ini beramal saleh.
Banyak lagi ayat lain nanti itu. Tujuan hidup beramal saleh. Kenapa membina rumah tangga? Mendirikan rumah tangga ingin beramal saleh. Kenapa anak ini ingin jadi anak yang saleh? Kenapa ingin kawin? Ingin mencari suami yang saleh, istri yang saleha, cucu yang saleh, saleha. Itulah tujuan hidup. Rumah untuk apa? Untuk beramal saleh, untuk baca Quran, untuk salat, bukan untuk main-main. Kereta untuk apa? Pergi cari rezeki, pergi ke masjid. Jangan ke pejabat pergi, ke masjid tidak pergi. Itu kan beramal saleh. Itu cari duit. Itu cari duit. Kalau betul hidup beramal saleh, hidup beramal saleh seperti dalam ayat ini, pergi juga lah ke masjid. Kalau tidak 5 kali sehari, pagi kah, subuh kah? Kalau tidak hari kerja, hari cuti kah? Tapi hari cuti pun tak pergi, berarti kereta itu bukan maksimum untuk beramal saleh ya. Jadi di sini cakap, ya Allah, saya belum siap lagi ya Allah. Tolong sambung dulu sehari 2 lagi. La'alli a'malu salihan. Saya ingin beramal saleh. Berarti selama ini dia belum beramal saleh lagi. Fi ma taraktu. Selama ini tak buat. Sudah ada jawabannya di sini. Dan dijawab di sini. Kalla, no way. Bila ajal lah sampai nak minta tangguh, tidak ada dah. Tidak boleh runding lagi. Kalla, tak dapat dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau bahasa Indonesianya ngomong sih bisa, tapi tidak akan didengar. Cakap bolehlah, tapi tak akan dilayan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Quran ya. Ayat berapa tadi? 99 dan 100 surah Al-Mu'minun halaman 348. Tujuan hidup amal saleh. Apa itu amal saleh? Tanya lagi ya. Dahsyat orang ini suka bertanya. Amal saleh, amal yang Allah suka, Nabi Muhammad suka. Itu saja. Apa opositnya? Kalau tahu benda itu, tahu opositnya apa? Kalau siang opositnya malam. Malam opositnya siang. Panas opositnya sejuk. Saleh apa opositnya? Kalau bahasa mudahnya, bahasa Brunei, amal yang bisai, yang baik. Amal saleh, amal yang baik, yang bisai. Kalau bisai, opositnya tak bisai lah ya. Tak bisai, tak baik. Dalam Quran disebut sayyi, ataupun kalau oposit sebenarnya ikut kamus, saleh itu taleh. Saleh itu bisai, taleh itu tidak bisai. Saleh, sad. Kalau dia tukar jadi to, dah berlawanan maknanya. Hebat bahasa Arab ni ya, senang Pak. Bahasa Arab, bahasa paling senang. Tadi saleh, jadi to, dah. Tadi bisai, sekarang tak bisai. Tapi perkataan ini tidak ada dalam Quran. Toleh tidak ada, soleh banyak. Toleh tidak ada. Tapi opositnya di kamus, ikut dictionary, soleh itu opositnya toleh. Soleh ini baik, bisai. Jawabnya, opositnya tak bisai lah. Toleh. Jadi tujuan hidup beramal saleh. Orang yang tidak beramal saleh, kalau dia meninggal ikut ayat ini pasti benar karena ini kalamullah. Bila dia meninggal dia menyesal, ya Allah, kenapa lah saya waktu saya tak ke masjid, ya Allah. Engkau memanggil 5 kali sehari semalam, 1 pun tak saya sahur, ya Allah. 1 pun saya tidak penuhi, ya Allah. Apalah saya. Dia menyesal di situ. Menyesal di situ. Menyesal. Kenapa lah Quran saya tak pegang, ya Allah. Benda lain boleh pegang berjam-jam. Quran 5 menit, 10 menit tak boleh, ya Allah. Tolonglah sambung usiaku, ya Allah. Nak pegang Quran. Kalau boleh nak meninggal dunia waktu dalam mengaji, ya Allah. Ada sahabat hamba yang meninggal dunia hari Jumat, bulan Ramadan, 10 terakhir dalam Ramadan, di masjid, masa membaca surah Kahfi.
hari Jumat, bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, semasa membaca surah Kahfi. Artinya dia sehat. Orang tuh kalau waktu hidup dia sehat, matinya akan dijaga Allah. Tidak mungkin matinya tidak dijaga, itu jaminan. Jaminan. Orang tuh kalau rajin dia baca Quran, rajin dia berzikir, molekul badannya ini yang belajar dari Tuan Guru apa namanya nih? Mullah Dato' Arundin lah. Kata Dato' Arundin, badan kita kalau kita rajin baca Quran, badan kita, dan bukan Dato' Arundin saja, ikut ilmu perubatan juga ya. Orang yang rajin mengaji, rajin berzikir, rajin baca Quran, Allah akan jaga dia, badannya akan lebih sehat. Kalau dia sakit, kalau dia berobat mudah sehat. Tapi katanya kalau dia tekun baca Quran, tekun berzikir, taat, insya Allah sakitnya tidak akan susah, kata ulama ya. Banyak bukti. Dato' Arundin dulu dia selalu coba dengan air, Pak. Ini air ya. Dan Dato' Arundin dicoba dengan tasbih selalunya. Ini air. Belum ada baca tadi. Dibaca subhanallah saja nanti dia akan berubah tuh. Ini uji coba yang selalu dibuat oleh Mullah Dato' Arundin. Amban dia coba belajar dengan Arundin dalam 5-6 tahun lah. Jadi murid Arundin. Kami dulu berjiran di Bali. Diibaratkan dalam badan ini dicekap banyak cecair, zat cair. Zat cair sangat mudah berinteraksi dengan zikir. Ini tadi belum dibaca apa-apa, belum ada perinteraksiannya, belum ada lagi. Kalau dibaca bismillah saja, dia akan berubah. Nah, baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan berubah. Dia sudah berinteraksi dengan bacaan tadi. Badan kita juga begitu. Baca bismillah saja, dia akan berubah secara bertahap lah ya. Ini dia sudah berubah ini. Nah, sudah berubah. Dia bergerak sendiri. Kekuatan zikir tadi sangat hebat. Ada saintis Jepun mengarang buku The True Power of Water. Nanti boleh tengok di internet. Saintis Jepun mengarang buku The True Power of Water. Sehingga dia diundang oleh kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi ya, pergi mentes air Zam-Zam di Makkah sana. Air Zam-Zam, subhanallah. Tak baca pun katanya dia akan berinteraksi. Unik, luar biasa. Jadi badan kita ini, kalau kita berzikir, sepatutnya ya, dia akan lebih sehat. Baca Yasin. Itu cerita orang yang kena cancer. Dah cerita saya itu belum? Di mana kisahnya, di mana? Di Egypt, di Mesir. Orang ini kena kanser, dokter pakar kanser mengesahkan umurnya paling lama 6 bulan lagi dia akan mati. Biasanya tidak lari. Tapi dia yakin kepada Allah. Istrinya pun support dia. Dia balik rumah, dia baca Yasin berapa kali? 7 kali. Jam berapa dia baca Yasin? Jam 3 pagi, bukan lepas maghrib. Waktu mustajab. Membaca Yasin di pukul 3 pagi sama dengan baca Yasin dekat Ka'bah sana. Kekuatannya sama dengan baca Yasin dekat Raudhah di Masjid Nabawi. Tapi siapa yang bangun? Tidak ada yang bangun. Raudhah ada di rumah Anda. Multazam ada di rumah Anda. Di ujung malam. Orang tadi mengamalkan, dia baca Yasin 7 kali. Berapa malam? 7 malam. Dengan niat badannya ini sehat. Istighfar namanya. Dengan niat meminta kesehatan kepada Allah. Sudah 7 malam, dibaca Yasin 7 kali dalam semalam. Dicek di hospital, tidak ada kanser. Dah 6 bulan, tak ada apa-apa. 6 bulan, tak ada. Berapa kali 6 bulan? Tidak ada.
Sekali dia pergi jumpa dokter di hospital, dokter tercangang usulnya. Patutnya kamu sudah di liang lahat ini. Ikut rekod di sini. Betul kayak ini file kamu? Nama kamu, IC kamu? Betul. Apa kamu buat? Dokter pakar pula belajar arah pesakit, macam mana mengatasi penyakit. Namanya apa? Perubatan Langit. Ada tuh buku terbitan Jabatan Mufti. Kalau belum ada di rumah nih, pergilah ke Jabatan Mufti, ada berjual Perubatan Langit namanya. Kalau di hospital itu perubatan bumi istilahnya. Semua bahan-bahan dari bumi. Obat-obat semua daripada bahan-bahan dari bumi. Nah, ada lagi Perubatan Langit. Orang tuh yakin dia. Yakin. Nah, karena yakin ya. Karena yakin dalam Quran memang banyak ayat mengatakan Quran ini syifa. Nah, syifa itu apa artinya? Obat penyembuh. Solusi bagi orang yang mencari solusi. Sehat dia. Sehat. Nah, cerita terakhir sekali ya. Nomor cerita kedua. Saat itu ada satu juga. Nah, ini cerita orang koma 15 tahun. Berapa tahun? 15 tahun koma sampai di hospital. Tapi karena yakin dengan Quran. Kau tak yakin? Berarti orang yang tak yakin kepada Quran, dia sudah buruk sangka sama Allah. Dia sudah tidak meyakini kalam Allah. Quran mengatakan Quran ini obat. Dia tak yakin. Nah, maka perlu membina keyakinan dulu. Perlu membina keyakinan, barulah diguna. Cerita yang koma 15 tahun ini, dia eksiden di jalan raya di highway di Saudi Arabia berlaku ini. Lalu bila dibawa ke hospital, ternyata 95% sel otaknya rusak karena hempasan yang kuat tadi. Tinggal 5% saja yang membuat dia masih hidup. Tapi hidup sama dengan tak hidup karena tak bergerak. Di awal dia masuk hospital, anak keduanya berumur 2 tahun. Anaknya baru 2 orang. Pertama lelaki, Abdullah. Yang kedua, siapa? Asma namanya. Anak kedua berumur 2 tahun. Bapaknya eksiden, masuk hospital. Sampai 15 tahun bapaknya sampai di hospital. Jadi si Alay tadi berapa umurnya? 17. Bila dia sudah umur 17 tahun, nah dia kata ibunya, dari umur 7 tahun sembahyang tak tinggal, sembahyang tahajud tak tinggal. Dari umur 7 tahun. Umur 10 tahun dia hafal Quran. Si Al-Asma, berarti hebat ibunya. Walaupun bapak tidak ada, macam tak ada itu ya. Ibunya didik anaknya jadi anak salehah. Umur 10 tahun hafal Quran. Dari umur 7 tahun tak tinggal tahajud. Karena keluarganya tahajud. Bagi orang saleh tahajud itu wajib. Banyak masalah hidup yang tidak selesai perlu kepada tahajud. Kalau harus tahajud, masalahnya akan selesai insyaAllah. Baik. Bila si Alay ini ada umur 17 tahun, dicakap sama ibunya, babu, ma katanya, saya malam ini nak coba sembahyang hajat lah sering bapak katanya. Saya coba doakan bapak. Mudah-mudahan Allah dengar doa saya. Mudah-mudahan kata ibunya, jangan tahlai katanya. Ibunya macam tak yakin bah, kurang yakin. Akhirnya didesak juga oleh si Alay ini, coba lah dulu ma katanya. Pergilah si Alay ini. Dari pukul 1:30 pukul 2 dia baca Quran. Dia kan hafal Quran nih. Dia ru'yah bapaknya dengan satu Al-Baqarah. Di ru'yah bapaknya dengan satu Al-Baqarah. Kemudian dia berdoa. Bila dia dah sejam 2 jam beribadah, dia kalat mata bah. Ngantuk. Dia kena tegur. Dia dengar suara menegurnya. Apa cakapnya? Kaifa tanamina warrahmanu yaqazam. Lai, tidur terpulang kau. Allah tidak tidur. Allah memerhatikanmu. Kamu ingin Allah menyembuhkan bapakmu. Kamu tidur terpulang di sini.
Dengar dia suara tuh, akhirnya dia bangun lagi. Bangun beribadah. Sampai dekat fajar, dia berdoa. Doanya itu unik sekali. Unik sekali doanya. Ya man syafaita Ayyub min balwah. Ya man syafaita Ayyub min balwah. Ya man najaita Yunus fi batnil hut. Ya man radata Musa li ummi. Ya man ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, Tuhan yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu dia sakit. Tuhan yang menyelamatkan waktu Nabi Yunus waktu dia telan ikan. Tuhan yang mengembalikan Musa kepada ibunya waktu dibuang oleh ibunya ke sungai dalam peti, kemudian balik ke pangkuan ibunya. Tuhan yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu diturun, akhirnya api itu sejuk dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Tolonglah sembuhkan ayahku ini. Itu namanya tawasul namanya. Bertawasul dengan kepada Allah. Akhirnya cakap bapaknya. Bapaknya yang 15 tahun tidur bercakap. Apa cakapnya? Man anti wa madza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Subhanallah. Sekali dia macam tak yakin, Pak. Betul ke bapak saya cakap ini? Jangan saya nganangan mimpi. Bercakap lagi. Man anti wa madza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Oh, benar bapak saya sudah cakap. Dia pun bangkit, dia nak rangkul bapaknya. Bapaknya tepis dia, haram alaik, haram. Haram. Pak, bukan haram, Pak, halal. Saya ini asma. Bapak tinggalkan saya dulu umur 2 tahun. Bapak sudah terbaring di sini 15 tahun, saya sudah 17 tahun, Pak. Kekuatan Quran dan doa. Ini doa tambah dengan doa nih. Boleh sembuh. Ada tulisannya ya, sudah ditulis dan dibahaskan oleh ulama benda ini. Jadi sebenarnya badan kita ini boleh sembuh, boleh sehat dengan zikir dan Al-Quran. Nah, ingin badan sehat dijaga Allah, banyakkanlah zikir. Negara zikir ya. Negara zikir. Apa zikirnya, mana Qurannya? Apalagi menjelang Ramadan ini, kalau boleh tingkatkanlah rasa keyakinan kepada Allah. Bila orang itu semakin yakin, dia akan dilayan oleh Allah dengan baik. Kata ulama, Allah akan melayan orang itu ikut sebanyak mana Quran yang dia baca. Itu kata ulama, rumusan ulama itu. Allah akan melayan orang itu ikut Quran yang dibacanya. Kalau ingin dilayan lebih baik, bacalah lebih banyak. Kalau orang itu mengabaikan Al-Quran, Quran ini berapa tahun diturunkan? 23 tahun. Hampir 23 tahun Quran ini dari awal turun sampai kepada penutup, perjuangan 23 tahun, menyambung nyawa, bertumpah darah, mengorbankan harta benda. Lahirlah Quran. Perjuangan Nabi Muhammad 23 tahun. Turun Quran ini banyak orang yang mati syahid. Banyak yang istri kehilangan suami. Banyak yang mak kehilangan anak. Barulah lahir Quran komplit 30 juz. Tiba-tiba kita sekarang macam tak berguna. Dibaca waktu ada meninggal. Quran bukan untuk orang meninggal. Quran untuk orang yang sehat dan hidup. Dah cakap saya itu ya, zaman Nabi Muhammad dulu orang tak ada buat majlis tahlil. Karena semua orang baca Quran. Suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak baca, rumah-rumah Al-Quran. Kenapa orang sekarang perlu tahlil? Waktu hidup dia tak baca Quran. Satu rumah tak baca Quran. Bila mati, perlu tahlil. Perlu juga ya. Tapi kalau kita waktu sihat kita baca Quran, bila mati tak payah tahlil. Dia dah banyak simpanan dah, banyak aset dah. Tapi bukan tak payah ya. Tapi begitulah hakikatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau terlebih, terkeras, minta maaf saya. Kalau mau jumpa saya setiap subuh, saya tazkirah di Masjid Salihin tiap pagi sejak 2017. Besok ada, lusa ada, tiap pagi. Dari Ramadan 2017, ini sudah mau masuk Ramadan 18, 19, 20, 21, dah tahun keempat.
tiap pagi bakunya nyamuk rapat di Masjid Solihin sana. Kalau nak hadir silakan. Dan biasanya tazkirah itu akan ada orang upload, ada di YouTube. Ada di YouTube biasanya. Hari-hari ada, tadi ada, besok ada. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita ya. Maunya sebelum Ramadan ini kita berjanji dengan Allah, saya ingin berbaik-baik dengan Allah, saya ingin bertaubat kepada Allah. Mungkin inilah Ramadan terakhir. Kemarin hari Ahad kemarin Amba ini dipanggil untuk tazkirah melalui Google Meeting kah? Tapi dari Bangi, Muslimat Bangi minta Amba ini bertazkirah tentang menyambut Ramadan. Bukan lagi Isra Mi'raj. Macam mana nak melaksanakan Ramadan terbaik. Katalah Ramadan ini Ramadan terakhir katanya. Jemaah dari Bangi Selangor meminta Amba itu kemarin hari Ahad pukul 2 dalam hampir setengah jam lah live dengan jemaah Bangi. Mereka minta macam mana nak mencapai Ramadan terbaik, Ramadan yang menghapuskan dosa terdahulu. Ramadan ini diberikan Allah untuk menghapuskan dosa kita ini, Pak. Kita ini banyak dosa, lalu Allah menyediakan Ramadan supaya nanti lepas Ramadan kita buka lembaran baru. Di sini ada cerita juga, boleh dibaca, nanti dah disiapkan ya. Dibaca saja lah nanti balik rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga ya, insyaallah. Ada 30 keping tuh. Cerita seorang pakar motivasi pendakwah, Nablusi namanya, dengan cerita seorang sahabat. Dulu Amba ada cerita, seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah, ingin belajar dengan Nabi Muhammad, Pak. Ya Rasulullah, ajar saya zikir katanya. Seorang sahabat jumpa Nabi Muhammad, minta diajar zikir. Bisa tak, kata Rasulullah. Rasulullah ambil tangannya, lalu Rasulullah ajar baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. 7 patah perkataan yang dijawab Allah. Bila kita baca Allah jawab. Bagi saja. Bagi saja. Tengok zikir tu yang di belakang tu ya. Pinjam sekejap pangeran. Pinjam aja itu. Ini zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat. Subhanallah. Coba kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah waktu dijawab Allah sadaqta. Ada di bawah jawab keterangannya. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Allah jawab qad fa'altu. Sadaqta, betullah cakap kamu itu. Subhanallah dijawab Allah sadaqta. Walhamdulillah Allah jawab sadaqta, betul lah. Wala ilaha illallah sadaqta. Wallahu akbar sadaqta. Empat-empatnya dijawab dengan sadaqta, betul lah kata Allah. Bila kita sebut Allah maghfirli, Allah ampun dosaku. Qad fa'altu, sudah ampun dah kata Allah. Dah dikasih dah. Allah marhamni, rahmati aku ya Allah. Qad fa'altu kata Allah, sudah dibagi dah. Allah marzuqni, beri aku limpah rezekimu ya Allah. Qad fa'altu kata Allah, sudah dikasih. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Unik nih ceritanya ya. Sahabat jumpa Rasulullah lalu minta diajar zikir. Inilah diajar oleh Rasulullah SAW. Yang di belakang ini pesan Jibril kepada Rasulullah. Ada terjemahnya, ada juga urayanya. Ini diambil pada ceramah di YouTube Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, ulama yang masih hidup yang terkenal, tinggal di Syria, tinggal di Jordan. Profesor bidang pendidikan. Profesor pendidikan dia, tapi dia selalu diundang ke London, ke Paris, ke USA, kemana, ke Malaysia pun sering datang dulu. Ke Indonesia pun sudah sering juga diundang. Ke negara-negara lain. Ini Profesor Dr. Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi, dia punya ceramah Amba salin ke dalam bahasa Melayu. Ini terjemahan ceramahnya. Amba rekam dulu terjemahannya itu, ceramahnya kemudian di-translate itu Malay. Ini ceramah dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah lagi. Orang yang bertemu di dunia karena Allah, dia akan bertemu di akhirat karena Allah.
Maka banyakkanlah pertemuan karena Allah di dunia ini, agar banyak pertemuan kita, agar banyak ada yang mencari kita nanti. Di sana kalau sahabat tuh tidak berjumpa dengan sahabatnya, nanti di padang mahsyar dicarinya tuh. Ya Allah, mana fulan bin fulan dulu saya kenal di dunia, katanya baik sekali orangnya tuh. Bila dia masuk surga gitu juga, dia akan cari. Ya Allah, fulan bin fulan saya kenalan baik saya dulu di Sungai Encing, mana ya Allah. Kalau tak jumpa, dia akan dicari sampai jumpa. Ada dalam kisah disebut dalam surah Syu'ara ya, disebut ada kawan tuh tersangkut di neraka, ada kes Pak, dia sangkut di neraka. Lalu dicari kawannya di surga, akhirnya dipanggil oleh malaikat petugas neraka. Siapa namanya? Malaikat yang jaga neraka ini siapa namanya? Malik. Yang menjaga surga? Ridwan. Malaikat Malik tanya, fulan bin fulan, sahabat kamu bonjar di surga, kamu diarahkan keluar. Ada ayatnya dalam surah Syu'ara. Sekali orang itu keluar, penduduk neraka tercangang. Wah, kenapa keluar seorang itu? Apa lebihnya dari kita nih? Kita pun ingin keluar juga. Ada cerita dalam surah Syu'ara. Cerita orang yang dicari oleh sahabatnya, ternyata dia masih di neraka, sekali dikeluarkanlah, masuklah dia ke surga. Maka banyakkanlah dekat kenalan dengan orang baik, orang bisa, orang saleh, agar kita nanti saling membantu nanti di sana ya, saling membantu. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah. Ini nanti akan di-upload di YouTube, boleh di share lagi nanti. Ini direkam sekarang. Mudah-mudahan rekaman yang dirahmati Allah, rekaman yang membawa ke surga insyaallah. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir 'alaina wa adina wa la'ana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna